Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak semuanya, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kalau ada sampah-sampah yang tidak Anda dapat dibersihkan karena kebersihan itu sebagai daya iman. Baik, selanjutnya silakan Anda berdoa secara masing-masing. Baik, Bapak absen dulu. Prodi Rusli, Baik, Adi Saputra, Adi Subayakan. Baik, silakan untuk bukunya. Kita akan masuk materi itu apa materi kita ini? Semangat beribadah kepada hari-hari. Oke. Sebelum kata hari akhir ini kita beriman dulu. Apa itu iman? Keyakinan, Pak. Keyakinan. Sedangkan hari akhir itu hari kehancuran di seluruh alam semesta di muka bumi ini, baik planet-planet maupun bulan-bulan yang ada di langit. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang iman dan hari akhir, maka baru kita ketahui apa itu pengertian beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir ini itu kita mempercayai kedatangan hari kiamat atau hari kehancuran di muka bumi ini. Yang kehancuran itu dari alam semesta, seperti planet, bulan-bulan dan bintang dan gunung-gunung berhamburan di muka bumi ini. Dan ada dalilnya yaitu surah Al-Qari'ah. Coba bacakan Roni, surah Al-Qari'ah. Dari yang satu, Pak. Ya, sampai yang di mana? Dalam surah Al-Qari'ah ini kan yang artinya hari kiamat. Apakah Anda tahu apa itu hari kiamat? Ya, ayat nomor 2. Sedangkan ayat nomor 3, hari kiamat adalah seluruh gunung-gunung dan kehancuran dan manusia bertambah seperti tahun-tahun. Maka hari kiamat ini adalah hari yang sangat besar di permukaan bumi ini. Manusia hancur dan muka bumi ini juga hancur. Hari kiamat ini terbagi atas dua. Yang pertama, kiamat sughra. Apa itu kiamat sughra ini? Oke. Kiamat sughra ini itu kiamat kecil seperti kematian yang terjadi pada kita lihat sekarang ini. Seperti contohnya kematian, gunung meletus, dan banjir dan gempa bumi lainnya, dan mengakibatkan terjadinya kiamat sughra. Dan selanjutnya kiamat kubra. Apa kiamat kubra itu, Roni? Ya, baik. Selanjutnya itu kiamat kubra. Kiamat kubra ini itu kiamat yang benar-benar terjadi sehancurnya muka bumi ini. Alam semesta itu hancur dan planet-planet pun hancur. Dari tanda-tanda kiamat ini, adapun tanda-tanda kiamat kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Seperti tanda-tanda kiamat kecil ini
ilmu agama berlawanan dengan hukum yang ada di dunia ini. Selanjutnya tanda-tanda Imam Kubra. Tanda-tanda Imam Kubra seperti turunnya Imam Al-Mahdi, turunnya Imam Al-Mahdi. Selanjutnya setelah turunnya Imam Mahdi, turunnya Dajjal di muka bumi ini. Dajjal di muka bumi ini mengelilingi 40 hari di muka bumi ini, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Dan banyak umat Islam dan umat Muslim yang mengaku dia itu Tuhan. Setelah turunnya Dajjal, selanjutnya itu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini adalah sebagai pemimpin umat manusia di muka bumi ini nanti. Tidak ada agama Muslim di muka bumi ini, semuanya menjadi Islam, dan dunia di muka bumi ini tentram semuanya. Setelah turunnya Nabi Isa, selanjutnya turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini yaitu bangsawan yang terbunuh di sebuah bukit. Di bukit itu dan menguasai muka bumi ini. Dan kematian itu diserbu oleh para ular. Selanjutnya setelah turunnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya hilangnya Ka'bah di muka bumi ini. Tidak adanya Ka'bah di muka bumi ini, maka orang-orang Islam pada masa itu tidak tahu kemana lagi dia beribadah. Selanjutnya jelas turunnya Ka'bah yang hilang. Selanjutnya turunnya angin dari ufuk barat ke ufuk timur. Pada saat itu para umat Islam yang ada di dunia ini dilenyapkan oleh Allah, dan yang tinggal itu orang-orang kafir. Setelah turunnya angin dari itu, selanjutnya turunnya terbitnya matahari dari barat terbenam dari timur. Pada masa itu doa-doa umat Islam tidak bisa dikabulkan lagi, dan orang-orang yang pada masa itu bertobat tidak bisa diampuni oleh Allah lagi. Selanjutnya setelah kita memasuki tanda-tanda hari kiamat dan tanda-tanda tanda-tanda hari kiamat, selanjutnya kita masuk ke periode setelah hari kiamat. Yang pertama yang perubahan, itu hari dibangkitkan manusia di muka bumi. Manusia dibangkitkan di dalam kubur nanti. Setelah itu dimasuk ke yaumul hisab. Yaumul hisab itu hari perhitungan, di mana manusia atau perbuatan manusia di muka bumi ini dihitung di dalam di pada masa nanti. Setelah yaumul hisab, ada itu yaumul mizan. Yaumul mizan itu hari pertimbangan. Bagi umat manusia yang banyak ibadahnya dia akan masuk surga, dan manusia yang sedikit imamnya akan masuk neraka. Selanjutnya itu yang siap, yaitu jabatan yang menghubungkan antara surga dan neraka. Bagi yang banyak dosanya dia akan masuk neraka, walaupun dia umat Islam atau umat Muslim. Sedangkan yang banyak imamnya dia masuk surga. Selanjutnya itu yaumul jaza, yaitu hari pembalasan, di mana umat Islam nanti akan dibalas, di mana dosa-dosanya akan dibalas di neraka, dan bagi yang beriman akan dibalas di surga. Selanjutnya itu hakikat mempelajari hari akhir. Apa kita mempelajari hari akhir ini? Karena kita percaya itu hari kiamat akan datang. Selanjutnya hari kiamat ini termasuk berapa hari? Ya, terus hari kiamat ini termasuk rukun iman yang kelima. Dan di mana kita percayanya sebagai umat Islam. Bagi yang Muslim mungkin ada yang percaya menurut kita masing-masing. Selanjutnya hikmah mempelajari hari akhir ini. Yang pertama yang kita pelajari hari akhir ini untuk kita bertakwa kepada Allah SWT. Selanjutnya kita berbuat amal soleh kepada sesama manusia, baik dalam perbuatan dan atau kebaikan. Selanjutnya kita mempelajari dan meyakini bahwa hari akhir itu ada. Setelah Bapak mendengar ini, apakah ada yang ingin menanyakan? Tidak, Bapak. Baik, untuk minggu depan Bapak silakan baca materi lagi.
Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.